Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai dari yang pertama alasan saya memilih media uh, dan materi yang dapat yang saya ajarkan ini, dan yang kedua itu tata cara penggunaannya, dan yang ketiga itu tentang kelebihan, dan yang keempat itu tentang kekurangan dari media yang saya buat. Nah, seperti yang dapat kita lihat ini alasan saya memilih media ini yaitu eh, ini di mana materi ekosistem ini diajarkan untuk pada anak SD kelas 5. Nah, karena menurut saya anak-anak ini dapat eh, alasan saya yaitu karena menurut saya anak-anak itu dapat lebih tertarik mengenai dari materi tentang dari materi ekosistem ini jika dijabarkan dalam sebuah bentuk animasi PowerPoint, dan juga dapat dijelaskan dalam bentuk kuis seperti tadi yang kita sudah mainkan. Dan juga menurut saya ini siswa lebih memahami materi jika penyampaiannya itu eh, dalam bentuk seperti ini gitu. Jadi ada interaktifnya, ada seperti kayak timbal baliknya, ada kayak bagian dia bisa untuk slide selanjutnya, ada bagian dia kuisnya. Jadi menurut saya itu siswa lebih tertarik itu untuk eh, memahami dan lebih paham dia jika dia yang melakukan dan dia yang untuk melihat sendiri dari PPT interaktif yang dibuat itu. Alasan saya memilih itu karena ya materi ekosistem ini dapat terbilang itu cukup sulit itu mengenai tentang IPAS dan banyak macamnya. Maka dari itu jika disingkatkan dan diringkaskan seperti ini mungkin dapat lebih buat siswa itu lebih memahami gitu, dalam memahami. Nah, untuk selanjutnya itu tata cara penggunaannya. Nah, seperti contohnya ini, kita dapat seperti lihat tata cara penggunaannya itu, kita dapat menekannya dari, kan ini ada bagian berapa bar nih, terus caranya. Nah, dari beberapa bagian bar ini, kita dapat menekannya itu seperti contohnya kita mau tentang penjelasan ekosistem, ekosistem. Nah, kita dapat mengklik di bagian ekosistem ini, maka dia akan memperganti slide-nya. Ya, dan juga dia ada animasinya berupa kupu-kupu terbang, jadi dan ada orang bersepeda yang menaiki bukit. Nah, itu seperti contohnya tadi itu, dan naiki bukit. Nah, selanjutnya itu ada bagian dari eh, komponen. Bagian ini seperti akan juga dapat orang yang habis naik bukit, dia turun bukit lagi itu. Caranya sama sepertinya itu, tinggal ditekan aja bagian dari yang perlu di ini, yang untuk ke slide-slide mana yang mau kita lompat seperti contohnya mungkin kita bagian interaksi ini. Nah, kita mau langsung ke bagian kuisnya bisa sebagian kuisnya tuh langsung ke bagian kuisnya. Nah, kembali lagi ke bagian videonya tuh kita bisa kembali lagi ke bagian video ini. Dan kita dapat bisa melihat juga lagi ini videonya tuh, video yang dijelaskan dari channel kejarcita.id. Kembali lagi kita dapat juga tuh sepertinya tuh mau bagian cara memeliharanya itu bisa. Caranya seperti itu aja, nggak terlalu sulit lah untuk dipahami dari anak-anak untuk me- menjalankan atau memprosesnya sendiri. Ya, anak-anak kan udah lumayan paham mengenai bagian-bagian ini. Jadi seperti itu tata cara penggunaannya. Ini dapat kembali juga ke tombol home, kembali ke menu awal. Nah, mungkin seperti itu tata cara penggunaannya. Nah, untuk dari kelebihannya sendiri itu, untuk kelebihan dari media yang saya buat itu bagian eh, seperti tadi ada bagian-bagian dari animasi yang bergerak seiring dari tampilkannya PPT. Kan tadi ada yang berjalan tuh, ada yang jalan, ada yang naik sepeda, ada yang terbang, ada juga di bagian pesawat, di sini pesawat, pesawat sama elang yang saling terbang antara satu sama lainnya. Ada tuh pesawat, jalan juga lewat tuh. Itu bagian dari kelebihan yang dapat saya tampilkan mengenai dari PPT yang saya buat ini. Selain itu kelebihan yang lainnya itu adalah saya buat ini adalah dari efisiensinya. Untuk materi selanjutnya itu dapat melalui hanya dengan menggunakan mouse saja. Efisiensinya jadi kita cuma bisa dapat mengoperasinya dalam menggunakan satu tangan dan menggunakan mouse saja tanpa perlu harus ke depan.
laptop ataupun ini harus menggunakan dari keyboardnya sendiri. Misalnya ada pointer atau eh, apa ya, bisa dibilang tuh dari yang untuk mengganti slide-nya itu, jadi bisa dalam ditekan tekan di situ menggunakan mouse-nya. Itu dari menurut saya dari kelebihan yang dapat saya jelaskan itu. Nah, untuk selebihnya juga saya juga merasa cukup puas mengenai dari hasil karya yang saya buat sendiri ini, PowerPoint-nya, dan juga saya dapat dari belajar berbagai sumber dari pembelajaran ini. Bagaimana dari cara membuat PowerPoint interaktif itu, bagaimana cara membuat PowerPoint interaktif tersebut. Nah, untuk dari kekurangannya sendiri, dapat kita lihat bahwa itu PowerPoint ini saya mungkin dari segi warnanya ya, warnanya ini mungkin terlalu kontras dengan latar belakangnya, jadi seperti ini hijau dan hijau. Jadi mungkin itu mungkin kekurangannya dapat saya jelaskannya, bagian terlalu banyak bagian komponen hijaunya, jadi sehingga terlalu kontras ya, sehingga mungkin sedikit sulit untuk dilihat oleh siswa dan mungkin terlalu monoton sehingga siswa itu mungkin terlalu jenuh untuk melihat yang selalu hijau aja terus gitu, dan nggak ada mungkin warna, mungkin dari kayak warna-warninya itu berkurang gitu. Menurut saya itu sih kekurangan yang saya lakukan, dan juga ada beberapa mungkin poin yang materi yang kurang saya dapat. Jadi mungkin lebih ke kekurangannya itu materi saya ini belum terlalu luas yang dapat saya jabarkan di sini. Jadi mungkin untuk kekurangannya, dan ya siswa juga mungkin mendapat masa bosan mungkin hanya dari materi-materi yang saya sampaikan gitu, dan cuma beberapa bagian aja. Mungkin itu aja dari alasan mengapa saya memilih media ini dan materinya dan tata cara penggunaannya, kelebihan dan kekurangannya. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik dari perkataan maupun dari tingkah laku saya ini. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.